Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan kedua kitab dalam Perjanjian Lama. Kedua kitab dalam Perjanjian Lama yang akan saya presentasikan pada saat ini yaitu Kitab Amsal dan Kitab Pengkhotbah. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu Kitab Amsal. Bagian pertama dalam Kitab Amsal adalah pendahuluan. Kitab Amsal ini adalah kitab yang terdapat dalam umat Kristen, di mana Kitab Amsal ini merupakan juga tulisan yang dengan keberagaman gaya yang berbeda-beda. Kitab Amsal ini merupakan kumpulan ucapan ringkas dan ucapan bentuk nasihat untuk mendidik pemuda atau membentuk karakter yang dianggap berasal dari Salomo. Kitab ini ditulis dalam bentuk puisi atau teratur dan tamsil yang hidup lahir dalam lingkungan yang sudah cukup mapan, yang ingin memelihara sebuah tradisi dan kelanggengannya. Dalam Kitab Amsal ini terdiri dari 31 pasal dengan jumlah ayat 915. Kitab-kitab ini banyak mengandung ajaran-ajaran yang berkaitan dengan didikan kepada anak atau pembentukan karakter terhadap anak atau pemuda-pemudi. Pada bagian yang kedua yaitu pembahasan. Pada pembahasan ini ada beberapa hal penting atau garis besar yang harus kita pahami di dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu latar belakang penulis dan tahun penulisan, kronologis isi kitab, ciri khas dan tema-tema pokok yang terdapat dalam kitab, kajian atau pendapat para ahli atas tema-tema pokok tersebut. Dan kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang Kitab Amsal. Perjanjian Lama Ibrani secara khusus terbagi atas 3 bagian, yaitu hukum, kitab para nabi, dan tulisan-tulisan. Termasuk dalam bagian ketiga ialah kitab-kitab syair dan hikmat seperti Ayub, Mazmur, Amsal, dan Pengkhotbah. Demikian pula, Israel kuno mempunyai 3 golongan hamba Tuhan, yaitu para nabi, para iman, dan para bijak atau orang yang berhikmat. Kelompok orang bijak khususnya dikaruniai hikmat dan nasihat ilahi mengenai masalah-masalah yang kehidupannya praktis dan filosofis. Amsal merupakan hikmat para bijak yang sudah diilhamkan atau terilhamkan. Istilah Ibrani masal yang dapat diterjemahkan menjadi amsal berarti ucapan orang bijak atau perumpamaan atau peribahasa berhikmat. Karena itu ada beberapa ajaran atau ucapan orang bijak yang agak panjang dalam kitab ini. Dapat kita lihat dalam Amsal pasal 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-33, Amsal pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-22, dan Amsal pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dalam jumlah aneka pernyataan ringkas yang menggugah berisi hikmat untuk hidup dengan bijaksana dan benar. Sedangkan kitab Amsal ini menyajikan suatu bentuk pengajaran berupa amsal yang umum dipakai di timur dekat zaman dahulu. Hikmatnya itu khusus karena disajikan dalam konteks Allah dan semua standar kebenarannya bagi umat perjanjian Allah. Alasan-alasan popularitas pengajaran berupa amsal pada zaman kuno ialah kejelasannya dan sifat mudah dihafalkan dan disampaikan kepada angkatan berikutnya. Sebagaimana Daud menjadi sumber tradisi bermazmur di Israel,
Demikian Salomo menjadi sumber tradisi hikmat yang dapat kita lihat dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 1, Amsal 10 ayat 1, Amsal 25 ayat 1. Dapat kita baca untuk melihat sumber Salomo. Menurut 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 32, Salomo menghasilkan 3.000 Amsal dan 1.005 kidung semasa hidupnya. Penulis lainnya yang disebut dalam Amsal adalah Agur. Dapat dilihat dalam Amsal pasal 30 ayat 1-33, dan Raja Lemuel dapat kita lihat dalam Amsal pasal 31 ayat 1-9. Keduanya tidak kita kenal, namun penulis-penulis lainnya disebut secara tak langsung dalam Amsal pasal 22 ayat 17 dan Amsal 24 ayat 23. Sekalipun sebagian besar Amsal ini digubah dalam pada abad yang ke-10 sebelum Masehi, waktu terdini yang mungkin bagi selesainya penyusunan kitab ini adalah pada masa pemerintahan Hizkia, yaitu sekitar 700 sebelum Masehi. Ketertiban pada pegawai Hizkia dalam menyusun Amsal-Amsal Salomo terdapat dalam Amsal 25 ayat 1 sampai Amsal 29 ayat 27. Dapat diberi tanggal tahun 715 sampai 686 sebelum Masehi. Sementara masa kebangunan rohani yang dipimpin raja yang takut akan Allah ini, sangat mungkin Amsal-Amsal gubahan Agur, Lemuel, dan Amsal-Amsal dari orang bijak lainnya terkumpul juga pada waktu itu. Yang kedua, penulis dan tahun penulisan. Penulis yaitu kitab Salomo dan orang lain. Yang kedua, tahun penulisan yaitu pada tahun 970 sampai 700 sebelum Masehi. Bagian yang ketiga yaitu kronologi isi kitab. Kitab Amsal terdiri dari 31 pasal dengan jumlah ayat 915. Kitab Amsal berisikan kata-kata hikmat yang mengajarkan asas-asas dari kehidupan yang dijalankan dengan penuh rasa takut kepada Tuhan. Yang keempat, ciri khas atau tema-tema pokok yang terdapat dalam kitab. Bagian yang pertama, hormatilah orang tua dan perhatikan nasihat mereka. Dapat dilihat dalam Amsal pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Bagian kedua, katakan tidak kepada semua bujukan orang berdosa. Terdapat dalam Amsal pasal 1 ayat 10 sampai 19. Bagian yang ketiga, tunduklah pada hikmat dan takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 20 sampai 33. Yang keempat, carilah hikmat dengan pengertian dan kebajikannya. Terdapat dalam Amsal 2 ayat 1 sampai 22. Yang kelima, ciri-ciri khas dan manfaat hikmat sejati dapat kita lihat dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 35. Yang keenam, hikmat sebagai harta keluarga dapat juga kita lihat dalam Amsal 4 ayat 1 sampai 13 dan ayat 20 sampai 27. Yang ketujuh, hikmat dan dua jalan hidup ini dapat kita lihat dalam Amsal pasal 4 ayat 14 sampai 19. Yang kedelapan, bujukan dan kebodohan kebejatan seksual dapat juga kita lihat dalam Amsal pasal 5 ayat 1 sampai 14. Yang ke-9, nasihat mengenai kesetiaan dalam pernikahan dapat dilihat dalam Amsal pasal 5 ayat 15 sampai 23. Yang ke-10, hindari tanggungan utang orang lain, kemalasan dan penipuan dapat kita lihat dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai 19. Yang ke-11, kebodohan yang sangat dari semua bentuk kebejatan seksual dapat juga dilihat dalam Amsal pasal 6 ayat 20 sampai
Amsal pasal 7 ayat 27. Yang ke-12, himbauan hikmat, dapat kita lihat dalam Amsal pasal 8 ayat 1 sampai 36. Dan yang ke-13, hikmat dan kebebalan diperbandingkan, dapat juga kita lihat dalam Amsal pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Yang kelima, kajian atau pendapat para ahli atas tema-tema pokok tersebut. Berikut pendapat para ahli tersebut. Yang pertama, hikmat bukannya dikaitkan dengan kepandaian atau pengetahuan yang luas, tetapi dihubungkan langsung dengan takut akan Tuhan. Jadi, orang yang berhikmat adalah mereka yang mengenal Allah dan menaati perintah-perintahnya. Takut akan Tuhan ditekankan berulang-ulang dalam kitab Amsal ini. Yang kedua, sebagian besar nasihat bijaksana dalam Amsal ini adalah dalam bentuk nasihat seorang ayah yang saleh kepada anak atau anak-anaknya. Yang ketiga, inilah kitab yang paling praktis dalam Perjanjian Lama karena menyentuh lingkup prinsip-prinsip dasar yang luas untuk hubungan dan perilaku hidup sehari-hari yang benar, prinsip-prinsip yang dapat diterapkan kepada semua angkatan dan kebudayaan. Bagian yang keempat yaitu hikmat praktis, ajaran saleh dan prinsip-prinsip hidup mendasar disajikan dalam bentuk pernyataan singkat dan mengesankan yang mudah dihafalkan dan diingat oleh kaum muda sebagai garis pedoman bagi kehidupan mereka atau kita sebagai seorang muda-mudi. Bagian yang kelima, keluarga menduduki tempat penting yang menentukan dalam Amsal, bahkan seperti dalam perjanjian Allah dengan Israel. Dosa-dosa yang melanggar maksud Allah bagi keluarga disingkapkan secara khusus dan diberi peringatan. Yang keenam, ciri sastra yang menonjol dalam Amsal-Amsal ialah banyak menggunakan bahasa kiasan yang hidup, misalnya smile atau simile atau metafora, perbandingan dan perbedaan, ajaran singkat dan pengulangan. Bagian yang ketujuh, istri dan ibu bijaksana yang digambarkan pada akhir kitab dalam pasal yang ke-31, Amsal pasal 31 ayat 1 sampai 31 adalah keunikan dalam sastra kuno karena pandangannya yang tinggi dan kemuliaan tentang seorang wanita yang bijak. Bagian yang ke-8, nasihat berhikmat dalam Amsal merupakan pendahuluan Perjanjian Lama bagi banyak nasihat praktis yang terdapat dalam surat-surat Perjanjian Baru. Dan bagian yang ketiga yaitu kesimpulan dari kitab Amsal. Kitab Amsal mengajarkan tentang kehidupan dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Kitab Amsal mengajarkan arti dan tujuan dari kehidupan manusia. Kitab Amsal mengajarkan kemuliaan dari seorang istri yang bijaksana. Kitab Amsal mengajarkan akibat-akibat dari kemalasan. Kitab Amsal juga mengajarkan bahwa pengetahuan yang tidak disertai dengan takut akan Allah merupakan sesuatu yang tidak berguna atau sia-sia. Dan yang terakhir, kitab Amsal membuat seorang yang tidak berpengalaman di dalam kehidupan dapat mempunyai pengetahuan akan arti dan tujuan kehidupan. Demikianlah presentasi tentang kitab Amsal ini. Ya, kita akan lanjut pada materi yang kedua, yaitu kitab Pengkhotbah. Pembahasan bagian pertama dalam kitab Pengkhotbah yaitu pendahuluan. Kitab Pengkhotbah adalah bagian dari kitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Sang pengkhotbah secara harfiah adalah seseorang yang berkhotbah kepada seseorang atau kepada sesamanya dalam sebuah pertemuan. Dalam bahasa Inggris, kitab ini disebut sebagai Ecclesiastes yang berasal dari bahasa Yunani
dalam kitab Septuaginta. Dalam kitab ini terdapat 12 pasal dengan jumlah ayat 222. Penulis kitab Pengkhotbah memperkenalkan dirinya sebagai anak Daud, raja di Yerusalem. Dapat kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 1. Dan juga kita membaca, "Aku Pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem." Terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 12. Salomo menyebutkan mengenai 27 hasil karyanya selama hidupnya, dan ia mengatakan bahwa "Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Itulah buah segala jeripayaku selama waktu masa pemerintahan itu, banyak melanggar firman Allah dengan mengumpulkan banyak kuda, menumpuk kekayaan, dan banyak istri. Namun Salomo kembali mengaku bahwa ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha mencari angin. Aku membenci hidup." Pada bagian yang kedua yaitu pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Judul kitab ini dalam Perjanjian Lama Ibrani adalah Kohelet, dari kitab Ibrani kahal atau berkumpul. Secara harfiah artinya orang yang mengadakan atau berbicara terhadap suatu perkumpulan. Kata ini dipakai 7 kali dalam kitab ini dan diterjemahkan sebagai pengkhotbah. Di dalam Septuaginta, pendanan katanya ialah Ecclesiastes yang menghasilkan judul Ecclesiastes dalam Alkitab Inggris. Karena itu, seluruh kitab ini merupakan serangkaian ajaran oleh seorang pengkhotbah yang terkenal. Pada umumnya dipercayai bahwa penulisnya adalah Salomo. Sekalipun namanya tidak muncul di dalam kitab ini, namun dalam kitab Amsal dan Kidung Agung bisa kita lihat atau bisa kita baca, yaitu jika di dalam Amsal kita lihat Amsal 1 ayat 1, Amsal 10 ayat 1, Amsal 25 ayat 1, dan Kidung Agung pasal 1 ayat 1. Akan tetapi, beberapa bagian mengesankan bahwa Salomo selaku penulis. Yang pertama, penulis menyebutkan dirinya sebagai anak Daud, raja di Yerusalem. Dapat dilihat dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 dan ayat 12. Juga yang menyebut dirinya pemimpin yang paling bijaksana dari umat Allah. Dapat kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 16 dan penggubah banyak Amsal dapat dilihat dalam Pengkhotbah 12 ayat 9. Bagian yang ketiga itu kerjaannya dikenal karena kebanyakan dan kerajaannya dikenal karena kekayaan dan kemuliaan yang berlimpah-limpah. Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Semua unsur ini cocok dengan gambaran Alkitabiah mengenai Raja Salomo. Lagi pula kita tahu bahwa Salomo kadang-kadang mengumpulkan sejumlah orang Israel dan berceramah kepada mereka. Dapat kita lihat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 1. Tradisi Yahudi Salomo sebagai penulis kitab ini menyaksikan sebuah kenyataan bahwa namanya tidak tercantum dalam kitab ini, seperti halnya dalam kitab kedua lainnya. Bisa memberi kesan bahwa orang lain tersebut dalam penyusunan kitab ini. Sebaiknya kita
memandang kitab ini sebagai ditulis oleh Salomo, tetapi mungkin dikumpul dan disusun dalam bentuknya yang sekarang oleh seorang lain. Serupa dengan cara beberapa bagian kitab Amsal disusun, dapat kita lihat dalam Amsal pasal 25 ayat 1. Secara liturgis, kitab ini menjadi salah satu di antara 5 gulungan dari bagian kitab Alkitab Ibrani, yaitu Hagiographa atau tulisan-tulisan kudus yang masing-masing dibacakan di hadapan umum pada salah satu hari raya Yahudi. Pengkhotbah dibacakan pada hari raya Pondok Daun. Penulis dan tahun penulisan. Penulis adalah Salomo dan tahun penulisan pada tahun 935 Masehi. Kronologis isi kitab yaitu jumlah pasal 12 dan jumlah ayat 222. Bagian yang keempat, ciri khas dan tema-tema pokok yang terdapat dalam kitab ini. Ada 5 ciri khas yang terdapat dari kitab, yaitu kitab ini sifatnya sangat pribadi. Kitab ini sifatnya sangat pribadi atau penulisnya seringkali memakai kata ganti aku sepanjang 10 pasal pertama. Melalui sikap pesimisme penulis, kitab ini menyatakan bahwa hidup yang terpisah dari Allah itu tidak menentu dan penuh dengan kesia-siaan. Dapat kita lihat yang disaksikan Salomo bahwa dalam kitab terdapat 37 kali dalam kitab ini. Dengan sinis, Salomo mengamati berbagai paradoks dan kebingungan dalam kitab ini. Inti nasihat Salomo ini dalam kitab ini terdapat dalam 2 ayat terakhir, yaitu takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena inilah kewajiban setiap orang. Dapat kita lihat dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Bagian berikutnya, gaya penulisan kitab ini terputus-putus. Kosakata dan susunan kalimatnya termasuk bahasa Ibrani yang paling sulit dalam Perjanjian Lama dan tidak mudah untuk menggolongkannya dalam masa sastra Ibrani tertentu. Kitab ini berisi alegori yang paling indah dalam Alkitab mengenai yang makin tua. Dapat kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Yang kelima, kajian atau pendapat para ahli atau tema-tema pokok tersebut. Kesia-siaan segala sesuatu. Melalui penyelidikan beberapa hal, penulis berusaha untuk menemukan arti kehidupan yang sebenarnya. Hikmat tidak dapat memuaskan, bahkan dapat menyedihkan, dan akhirnya dikalahkan juga oleh suatu kematian. Pengejaran dan kesenangan melalui beberapa usaha akhirnya ternyata hanya usaha menjaring angin yang tidak menghasilkan apa-apa. Demikian juga tidak ada hasil kekal dari jerih payah atau pekerjaan manusia dilupakan sesudah kematiannya. Tetapi secara lebih positif, penulis mengambil kesimpulan bahwa orang yang memandang makanan dan minuman sebagai pemberian Allah bagi jerih payahnya akan menentukan kepuasan dan kenikmatan dalam hidup ini. Sebab kehidupan yang berjalan sesuai dengan ketetapan-ketetapan Tuhan akan mengalami berkat-Nya.
Kelakuan yang bijak adalah bagian kedua. Nasihat tentang beberapa sifat dan sikap yang baik sebagai pedoman hidup, khususnya pentingnya memiliki hikmat, diakhiri dengan anjuran untuk menerima yang baik dan juga buruk sebagai kehendak Allah. Baik orang berhikmat maupun orang bodoh, baik orang benar maupun orang fasik dipandang oleh pengkhotbah sebagai orang berdosa. Namun tetapi orang berhikmat akan mendapatkan kekuatan. Namun hikmat itu sukar diperoleh dan biasanya diabaikan oleh manusia yang hidup dikuasai oleh dosa. Terdapat dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 23 sampai Pengkhotbah pasal 8 ayat 1. Manusia, pendapat para ahli tentang manusia. Sungguh aneh bahwa dengan melalui pernyataan-pernyataan yang kita ajukan, kita mendapat pengertian yang dalam mengenai bagaimana Allah menciptakan kita. Kenyataan bahwa kita memikirkan semua ini dan bahwa kita perlu mempunyai tujuan hidup merupakan suatu bukti kebesaran manusia sebagai ciptaan Allah. Hal ini juga menunjukkan kepada kita ketidaktahuan manusia yang buruk lagi ialah bahwa semua ini menunjukkan betapa kita tidak hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Pengkhotbah pasal 7 ayat 20 ayat 9 sampai ayat yang ke 9. Bagian berikutnya itu pendapat ahli tentang kematian. Kitab Pengkhotbah selalu mengingatkan kita pada fakta yang sering kita lupakan, yaitu bahwa kita semua pada suatu ketika akan mati. Hal ini harus membuat kita lebih peka mengenai bagaimana kita menggunakan segala kesepakatan yang ada pada saat ini. Bagian yang berikutnya juga yaitu takut kepada Allah. Seperti sering ditulis dalam Perjanjian Lama, sikap yang benar terhadap Allah digambarkan sebagai takut kepadanya, yaitu bahwa kita mengakui Dia sebagai Allah dan hidup sesuai dengan sikap ini. Ini berarti bahwa kita harus menyembah Dia dan berusaha menyenangkan Allah dalam segala yang kita lakukan. Sikap ini juga menyangkut pengertian bahwa Dia melihat segala yang kita lihat atau yang kita lakukan, dan bahwa pada suatu ketika kita harus mempertanggungjawabkannya segala perbuatan kita di hadapannya. Dapat kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, Pengkhotbah pasal 7 ayat 18, ayat 26, ayat 8, pasal 8 ayat 2, ayat 12, ayat 13, dan Pengkhotbah pasal 12 ayat 1 dan ayat yang ke-13. Tentang hikmat atau bagian berikutnya itu hikmat. Pengkhotbah adalah salah satu kitab yang membicarakan mengenai hikmat. Hikmat ini sebenarnya memiliki Allah sendiri, tetapi Dia memberikannya kepada manusia. Laki-laki dan perempuan dapat kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 26. Agar kita menganggap hal ini sebagai suatu yang sukar dimengerti, kita diberi contoh-contoh mengenal apa yang diperingatkan si pengkhotbah. Yang terakhir ialah bahwa kehidupan itu bukan untuk diketahui tetapi untuk dijalani. Dapat kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kesimpulan yang kita dapat dari kitab Pengkhotbah ini adalah yang pertama, kitab Pengkhotbah mengajarkan bahwa hidup tanpa iman kepada Allah merupakan kehidupan yang sia-sia. Yang kedua, mengajarkan bahwa memiliki pengetahuan tanpa disertai iman kepada Allah adalah kesia-siaan. Yang ketiga, kitab Pengkhotbah mengajarkan bahwa kebahagiaan di dalam hidup hanya bisa sempurna kalau disertai dengan iman kepada Allah
Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang keempat, kebahagiaan dan kesusahan yang dialami manusia mempunyai waktu dan perubahan sendiri. Dan yang terakhir atau yang kelima, kitab Pengkhotbah mengajarkan bahwa di dunia ini keadilan yang sejati tidak ada, tetapi oleh sebab itu ketidakadilan tersebut akan diadili. Terima kasih banyak atas kesempatan ini yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah. Demikian hasil presentasi saya tentang kedua kitab ini dalam Perjanjian Lama. Terima kasih.